Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy Gadget. Waduh, merusak telinga manusia setiap kali opening. Pertama-tama saya mau meminta maaf dulu karena teman-teman semua yang mungkin sedih ya, saya tidak punya leak hari ini karena saya tidak keluar dari kantor, jadi saya tidak punya informasi apapun. Tapi kalau kita ngomongin minggu ini udah pasti kita ngomongin seputar WWDC 2022 yang saya tonton 5 menit, 10 menit, habis itu gue nyalain League of Legends. Karena tidak menarik sama sekali buat gue. Tapi kita akan bahas nanti di akhir dikit beberapa yang masih bisa dibahas lah setidaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita ngomongin TikTok. TikTok ini mengeluarkan sebuah fitur yang kurang lebih sama Netflix pernah ngeluarin, di mana ini menahan kalian untuk scroll terlalu lama. Karena kalau yang namanya TikTok sekarang mungkin agak berubah. Karena dulu kan TikTok tuh 1 menit. Kalian tuh nggak sadar kalian udah scroll 60 video dan kalian udah menghabiskan 1 jam sia-sia di hidup kalian. Nah, kali ini TikTok ini mengeluarkan fitur di mana kalian bisa ngelimitasi screen time-nya kalian, dan ini tuh sebenarnya lebih ditujukan untuk anak-anak yang umur 14 sampai 17. Bahkan ada kayak semacam Windows khusus screen time sendiri di mana kalian bisa lihat kalian tuh lebih sering main di siang hari atau malam hari. Gua nggak tahu apakah ini akan sama dengan Netflix, di mana Netflix kan punya pilihan ketika your time is up, kalian ada pilihan langsung untuk extend. Jadi sebenarnya nggak guna itu fitur. Tapi kalau TikTok mungkin enggak. Tapi baik lagi, kalau emang kalian merasa hidup kalian lebih berguna dengan menonton TikTok, silahkan. Karena dari TikTok saya belajar banyak hal, seperti lagu sampai bawah, terus ada cara-cara FYP dan segala macamnya. Kedua, kita ngomongin Instagram. Ini salah satu fitur yang kayaknya langsung didistribute secara global dan nggak beta testing dulu. Ini adalah fitur pin 3 post. Jadi kalau kalian tahu di Reels, di TikTok kalian tuh bisa ngepin 3 video paling menarik kalian untuk mancing orang untuk nge-follow. Instagram ngelakuin hal yang sama, di mana kalian tuh bisa pilih 3 post atau Reels untuk dipin. Dan setelah gue coba di Lazy Titip di consignment terbaik se-Indonesia ini, itu 1 hari langsung saya hilangin pinnya. Karena tipenya Lazy Titip kan adalah tipe yang dimana postingan terbaru akan menjadi barang yang diincar oleh orang. Kenapa gue tiba jadi nggak bisa ngomong R. Tapi baik lagi, setelah gue coba ternyata ada penurunan performa percuanan di Indonesia setelah hal itu terjadi. Dan maksud gue gini, Logitech G Pro X Superlex 950.000. Orang mana yang nggak mau itu barang? Nah, tapi setelah saya tanya ke Bagas admin saya, dia bilang enggak bang, yang chat cuma 1 orang. Jadi buat gue itu hal yang aneh, dan akhirnya gue bikin polling. Kalian ngeliat gak sih ada postingan ini? Karena ini aneh banget nih, gak ada yang tahu. Ternyata beberapa menyatakan kalau ya gak mau, gak ada duit, tapi beberapa menyatakan emang dia gak ngeliat ada postingan itu. Gue sih takutnya karena ada pin post ini menutup 1 baris pertama kalian yang ngebuat ini kayak agak mengganggu. Tapi kalau kalian tahu cara mainnya, kayak gue kepikiran ya kayak bikin setengah gambar informasi dan setengah gambar kayak arrow ke bawah, mungkin bisa digunakan dengan baik. Cuman untuk sekarang demi percuanan yang sehat, gue rasa gue akan menghindari hal ini dulu. Oke, kita ngomongin Samsung. Samsung ada Z Fold dan Z Flip 4. Jadi kalau minggu lalu gue udah ngomongin sedikit leak terkait Samsung yang sepertinya akan bekerja sama dengan BTS, yang tentu saja tidak lain tidak bukan Bangtan Boys. Bener gak sih Bangtan Boys? Bener ya. Dimana Z Fold dan Z Flip so far gak ada hal-hal menarik amat. Yang pertama, rilisnya kemungkinan itu bakal di 10 Agustus sama Watch. Terus dia punya satu fitur di mana sekarang tuh akan lebih cepat untuk split screen, karena dulu katanya harus pakai app view, text view dan segala macamnya multi screen. Yang dimana gue nggak tahu karena gue nggak pernah megang Z Fold ya Samsung ya. Dan satu lagi katanya untuk Z Fold sendiri bakal ada varian 1 TB. Jadi so far nothing important, nothing yang perlu dibahas sebenarnya. Kita lihat aja apakah leak saya benar. Yang pasti saya tidak akan menantang diri saya untuk mencukur botak ya kalau leak saya salah. WWDC. Kita pertama mungkin harus ngasih respect buat Craig dulu. Bener gak sih namanya Craig? Craig ya, harusnya sebenarnya Craig ya. Dimana dia mengeluarkan scene yang ngebuat sebenarnya cringe. Cuma maksud gue ya udahlah, dia mencoba untuk membawa humor kepada sebuah perusahaan yang bisa dibilang soulless gitu ya. Tapi di situ dia terlihat menjadi Quicksilver, lari gitu ketika macOS ke iPadOS dan segala macamnya. Maksud gue unexpected banget. Tapi emang presentasi Apple tuh menjadi salah satu yang selalu terbaik. Dan kedua, Apple Pay Later. Nggak cuma Shopee yang punya Pay Later, sekarang Apple punya Pay Later.
Tapi baik lagi karena kita tahu Apple Pay ini tidak akan masuk ke Indonesia. Mungkin masuk, cuman kita nggak akan tahu berapa lama lagi baru masuk. Bahkan setiap kalau kita ngomongin WWDC, ngomongin Google I.O, mereka ngomongin Google Card, Samsung Card, Apple Pay, apa segala macam itu kayak interest gue tuh langsung hilang. Karena kayak, aduh, kredit card aja masih ribet gitu. Tapi yang pasti sekarang ada Pay Later, mungkin kalau nanti Apple Pay masuk kita akan bahas lagi gitu ya. Nah, kita ngomongin dari beberapa yang menarik lah yang bisa dibahas. Yang pertama untuk pengguna iPadOS 16, terutama iPad yang pakai M1 ini akan bahagia banget karena sekarang kalian akhirnya punya opsi untuk menggunakan namanya second monitor. Jadi ini bukan sekedar second monitornya itu nggak cuma sekedar mirroring tapi jadi bener eksternal monitor kalian. Cuma baik lagi ini cuma M1. Gue belum tahu apakah Apple dengan berbaik hati memberikan kalian support untuk segala macam halnya. Tapi baik lagi, it's a good thing sekarang akan jauh lebih produktif. Terus kedua, macOS Ventura sama dengan iPadOS, dia punya Stage Manager sekarang. Gue lihat ini akan jauh lebih baik untuk urusan multitasking. Jadi let's see apakah secara praktikal akan berguna banget. Terus yang satu yang gue suka tuh sebenarnya simple ya. Dengan kalian bisa menggunakan iPhone sebagai webcam kalian. Jadi kalian punya kamera terbaik di dunia untuk dunia Apple ditaruh menjadi webcam kalian, which membuat kalian presentasi akan punya kamera terbaik. Kan orang kan webcam 1 juta, kalian pakai handphone 18 juta di situ. Terus kita ngomongin Apple headset ini yang virtual reality, mixed reality yang Ming Choko pernah bahas. Salah satu rumor yang paling kuat di perilisannya kemarin di WWDC itu nggak muncul sama sekali. Jadi Ming Choko memberikan tambahan informasi. Katanya ini bakal muncul di Januari 2023 untuk media eventnya. Pre-order akan dilakukan di Q2 2023 dan full release kayak penjualan resmi ke publiknya itu bakal di WWDC 2023. Jadi kita lihat aja apakah Ming Choko benar lagi. Karena saya lihat sekarang leak Apple udah mulai busuk gitu, kayak nggak ada yang menarik kecuali si Rosyoung. Rosyoung itu aman-aman aja. Oke, iOS 16 nggak banyak, udah pasti kalian tahu, pasti TikTok udah memberikan informasi ini, YouTuber kalian udah memberikan informasi ini terkait lock screen-nya, sekarang notification-nya di bagian bawah, widget di lock screen, dan juga kalian bisa bikin lock screen kalian itu punya 2 layer yang berbeda, yang sampai sekarang gue belum coba. Dan kalau kita ngomongin sebenarnya use case-nya cukup menarik, karena kalian bisa menyimpan beberapa lock screen dengan pilihan widget, wallpaper, dan apapun itu, focus mode juga. Jadi kalian bisa mengatur kayak oke, sekarang saatnya gue kerja, gue akan ganti ke focus mode yang kerja dengan wallpaper yang begini, yang gak distracting. Mungkin gambarnya gambar apa ya, gambar deadline kali, to-do list kali bisa jadi. Maksud gue kalau lu udah mulai malam, lu udah ganti gambarnya jadi gambar fairy or something, atau kalau lu lagi sange lu ganti jadi gambar hentai, bisa kan, tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Karena kan udah pasti ketika kalian lagi sakne, hentai, udah pasti fokus mode-nya dibikin do not disturb dong. Nggak mungkin kalian memberikan akses untuk orang nelpon kalian. Dan ini yang salah satu yang menjadi permasalahan juga itulah masalah wallpapernya. Dimana pernyataan terkait wallpaper terbaru dari si Apple yang katanya mirip dengan super wallpapernya Xiaomi. Jadi sebenarnya ini bukan case pertama yang katanya Apple tuh mengcopy Xiaomi. Tapi kan selama ini Xiaomi yang nge-copy semua tentang Apple, sampai laptop, sampai handphone segala macam. Tapi kali ini emang terlihat wallpaper dari Xiaomi bahkan jauh lebih wow gitu ya ketika kalian buka lock screen-nya. Zoom planetnya itu sampai ke sedaratan-sedaratannya. Sedangkan kalau kita ngomongin dari yang si Apple kan kayak cuman naik gitu kan. Kayak beda perspektif tapi lebih ke zoom. Terus kayak kita ngomongin posternya juga itu sempat ya kurang lebih sama lah, cuman ya udah baik lagi ini perspektif dari peperangan yang menurut gua nggak akan ada habisnya. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Terus ada always on display. Ini salah satu fitur yang sangat ditunggu dan sangat-sangat diinginkan oleh banyak orang. Bahkan Sony yang sejak pakai iPhone akhirnya dia nontonin presentasi WWDC kemarin. Dan dia bilang kok nggak ada always on display-nya. Dan ternyata dari developer betanya, kalau kalian ngecek ke code-nya, itu sebenarnya udah ada framework untuk always on display ini, yaitu backlight management. Salah satu hal paling esensial untuk urusan always on display. Dan kemungkinan besar harusnya ini akan diperkenalkan di iPhone 14 series. iPhone 14 Pro lebih tepatnya, karena LTPO-nya juga akan lebih baik. Dan ada kemungkinan sangat kecil mungkin ya. Gue nggak tahu bagaimana cara Apple menyiasati hal ini. Karena setahu gue,
LTPO panel yang di iPhone 13 Pro itu paling rendahnya di 10 Hz, bukan di 1 Hz. Dimana kalau pakai 10 Hz kemungkinan besar baterai kalian akan bocor kalau dipaksa always on display. Jadi let's see apakah ini akan terjadi hanya di iPhone 14 Pro yang sudah pasti akan menimbulkan kericuhan dan keributan yang gue rasa nggak. Itu gue cuman overthinking aja karena maksud gue siapapun yang menggunakan Apple dan iPhone gue rasa akan langsung beli yang baru, jadi doesn't matter. Terus udah ada landscape Face ID juga, dimana itu harusnya kan ada di iPad, sekarang bakal masuk ke iPhone. Cuman dari Apple sendiri nggak menyatakan ada berapa device yang support, jadi some supported device. Let's see nanti ketika udah muncul, mungkin beberapa orang akan ngasih report terkait hal ini. Dan of course dengan adanya iOS baru otomatis akan ada smartphone yang ditinggalkan. Itu adalah 6S, SE generasi pertama dan juga iPhone 7. Bener, SE generasi pertama. Kedua harusnya karena dia sama chipnya. Pertama. Jadi harusnya akan terjadi keributan karena tadi gue juga baca tweet di mana ada yang nyatain kayak lo tuh sebenarnya bisa aja ngasih iOS 16 ke iPhone 7 gue dengan lo ngebuang semua hal tetek bengek tentang lock screen lo, tapi tentu saja Apple tidak mau melakukan itu karena mereka perlu duit. Terus rumor selanjutnya itu adalah masalah iPad Pro. Katanya iPad Pro terbaru ini bakal keluar varian 14,1 inch, which buat gue make sense karena kita ngeliat Samsung dengan S8 Ultra-nya yang tablet itu udah ngeluarin layar segede gaban yang hampir kayak laptop. Jadi harusnya kalau emang orang sudah mulai berpindah dari komputer ke laptop dan akhirnya laptop ke tablet, ada kemungkinan hal ini akan menjadi satu titik di mana ya mending gue bawa tablet aja, ngapain gue harus bawa laptop, walaupun secara aplikasi berbeda. Cuma maksud gue kan kebanyakan orang yang kerja di tablet kan pasti ujung-ujungnya adalah urusan typing, bahkan ada beberapa editing sih, namanya juga iPad Pro. Tapi let's see, 16GB RAM dan juga storage sih 512GB. Dan terakhir kita ngomongin ngelanjutin aja yang kemarin terkait Type-C. Jadi udah ada omongan-omongan keributan terkait di mana Eropa itu memaksa Apple itu untuk menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya Type-C. Di mana sepertinya Apple sepertinya akan menyerah terkait hal ini, dan di 2023 which is iPhone 15 kemungkinan akan rilis. Cuman tadi ada satu berita sanggahan terkait UK yang nyatain kalau dia nggak peduli terkait hal ini dan Apple sepertinya akan tetap dibiarkan untuk menggunakan Lightning mereka. Jadi kalau dari pandangan gue akan cukup ribet kalau Apple harus menyediakan kayak Type-C khusus Eropa dan juga Lightning untuk the whole world. Mungkin ya balik lagi masalah dongle tadi. Tapi lihat nanti apa pilihan Apple untuk terkait hal ini. Dan tentu aja dari si dari Eropa sendiri juga udah nyatain seperti yang gue bilang kemarin, hal ini tuh nggak terbatas pada Apple doang, karena ini bukan untuk nyerang Apple, karena baik lagi masalah charger di laptop itu kan gue nggak tahu sampai sekarang namanya, bukan charger terowongan tuh yang lobang tuh yang colok ke dalam, itu harusnya pakai Type-C semua. Oke, itu aja untuk minggu ini untuk newsnya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Apa lagi ya? Ikut lelang PS5 di TLT. Bye bye guys.